Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Sani dengan NIM 41032107221004 dari Prodi PG PAUD kelas A3. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas literasi ICT dan media pembelajaran. Microsoft Office adalah sebuah perangkat lunak dan juga perangkat server yang telah dikembangkan oleh Microsoft. Secara umum, Microsoft Office adalah alat yang digunakan untuk mempermudah aktivitas di dunia kerja dan bagi mahasiswa. Microsoft Office juga memiliki fungsi lainnya seperti di bidang pendidikan untuk mengolah dan menghasilkan data, membuat surat, membuat slide presentasi, menyimpan data, dan mengirim email, dan lain-lainnya. Produk dari Microsoft Office. Yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah kata dan memiliki fungsi yang cukup bagi penggunaannya karena bisa menghemat waktu dan tenaga pada saat membuat dokumen. Juga bisa mengolah data yang berkaitan dengan kata-kata secara mudah dan bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang kerap digunakan di dunia akuntansi. Perangkat lunak yang satu ini bisa digunakan untuk mengatur data keuangan pada suatu perusahaan dengan mudah dan juga efisien. Fungsi lainnya dari Microsoft Excel untuk menganalisa keuangan, pemasukan, pinjaman, pengeluaran, dan juga riset harga dengan mudah dan efisien. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program yang berfungsi untuk presentasi. Dengan adanya perangkat lunak ini, bisa membuat, mengatur, dan format satu slide presentasi jadi lebih menarik sebelum ditampilkan. Yang keempat ada Microsoft OneNote. Microsoft OneNote adalah perangkat lunak yang berfungsi membuat catatan menggunakan fitur kolaborasi multi pengguna. Dengan adanya perangkat lunak ini dapat mengolah catatan, clipping layar, gambar, dan komentar audio. Yang kelima ada Microsoft Outlook. Microsoft Outlook adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengirim, menerima, dan membaca pesan email seperti Gmail, membuat rencana maupun penjadwalan acara. Dengan layanan Microsoft Office ini dapat mengakses pesan secara terorganisir dan juga bisa meningkatkan produktivitas kerja bagi penggunanya. Keamanan informasi menurut Simmons adalah sebagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau chatting atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuan dari keamanan sistem informasi yaitu mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan cyber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, resiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Karena jika informasi data sudah bocor, maka bisa jadi berkurangnya uang tabungan di rekening bank atau kerugian lainnya ada, yaitu melakukan transfer atau pembelian karena dihubungi oleh orang ataupun perusahaan tertentu. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya tanpa batas ruang dan waktu. Karakteristik dari media sosial yang pertama ada jaringan atau network. Kata jaringan atau network bisa dipahami dalam terminologi bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti infrastruktur yang menghubungkan komputer maupun perangkat keras lainnya. Yang kedua ada informasi. Informasi menjadi intensitas yang penting di media sosial sebab tidak seperti media-media lainnya di internet. Pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
Bahkan, informasi menjadi komoditas dalam masyarakat informasi atau information society. Informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi oleh setiap individu. Yang ketiga ada arsip. Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di media sosial tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai tahun. Yang keempat ada interaksi. Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Menurut Gen and Beat dalam Nasrullah tahun 2016 menyatakan bahwa interaksi merupakan proses yang terjadi di antara pengguna dan perangkat teknologi. Kehadiran teknologi dan perangkatnya telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada stimulasi sosial. Ketika berinteraksi dengan pengguna lain melalui antarmuka di media sosial, pengguna harus melalui dua kondisi. Pertama, pengguna harus melakukan koneksi untuk berada di ruang cyber, yakni melakukan login atau masuk ke media sosial dengan sebelumnya menuliskan nama pengguna atau username, serta kata kunci atau password. Kedua, ketika berada di media sosial, pengguna kadang-kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri, sekaligus mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasikan dan mengonstruk dirinya di dunia virtual. Yang keenam, ada konten oleh pengguna. Konten oleh pengguna atau lebih populer disebut dengan User Generated Content atau UGC atau UGC. Term ini menunjukkan bahwa di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Aplikasi berbasis web merupakan jenis aplikasi yang dikembangkan secara khusus agar dapat beroperasi melalui web browser. Dengan menggunakan browser seperti Chrome, Safari, atau Internet Explorer, pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini melalui alamat URL atau tautan yang diberikan. Keistimewaan dari web adalah kemampuannya untuk diakses melalui internet tanpa memerlukan instalasi tambahan. Selain itu, aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Yang pertama ada web media sosial. Beberapa aplikasi web media sosial adalah Facebook, Twitter, Instagram. Yang kedua ada web berbasis sistem informasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk keperluan bisnis, pendidikan, atau organisasi lainnya. Yang ketiga, web e-commerce. Contoh web e-commerce yang tersedia saat ini seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, eBay, dan Lazada. Yang terakhir ada web pencarian, contohnya seperti Google, Bing, dan Yahoo. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.